Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Maulidah Saniatul Uzma dengan NIM 12170100042 dari kelas Matematika A21 membuat video ini pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 bertepat di Cikampek, Karawang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya kepada saya untuk menyelesaikan tugas dari aljabar linear elementer, yaitu tugas UAS tipe 1. Tak lupa berterima kasih kepada teman-teman orang tua serta teman-teman yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya, sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang ikut pada ajaran sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya Maulidah Saniatul Uzma akan menjelaskan beberapa subbab dari tugas UAS tipe 1 mata kuliah aljabar linear elementer dengan dosen pengampu Dr. Harifatul Huda, SSI EMKOM. Ya, di sini subbab pertama yaitu ada ruang vektor, di mana ruang vektor ini adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Dilanjut dengan definisi dan contoh-contoh, di mana di sini yang pertama ada ruang vektor Euclides, dilanjut dengan ruang vektor R pangkat M kali N, dilanjut dengan ruang vektor C A B, dan dilanjut dengan yang terakhir ada ruang vektor Pn. Di mana ruang vektor Euclides ini sering disebut sebagai ruang N. Pada ruang vektor ini operasi standar meliputi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Selain itu berlaku juga operasi hasil kali titik atau disebut dot product. Di mana penjumlahan vektor pada ruang N ini adalah dengan contoh, apabila kita mempunyai dua vektor yaitu U sama dengan U1, U2 sampai seterusnya, dan V dengan V1, V2 dan V seterusnya di ruang N, maka berlaku operasi penjumlahan dengan U ditambah V sama dengan U1 tambah V1, U2 ditambah V2 dan seterusnya. Nah, kita juga dapat menuliskannya ke dalam bentuk vektor kolom matriks berordo N kali 1, di mana dari U membentuk barisan kolom, ada U1, U2 sampai U seterusnya. Dan begitupun dengan V-nya, membentuk dengan dengan kolom, di mana V1, V2 dan V seterusnya. Sehingga berdasarkan operasi penjumlahan matriks, kita bisa dapatkan jika U ditambah V maka akan membentuk kolom U ditambah V, seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang diberikan oleh saya, di mana soalnya diberikan dua vektor U dan V di ruang R3 dan W di R4. Didefinisikan dengan U sama dengan 4,23, 4, 2/3 dan 2, dan V-nya itu 1/2, 1/3
dan min akar 2. Lalu W-nya adalah V, 1, 0, dan 10. Maka di sini pertanyaannya tentukan U ditambah W. Bisa kita jawab dengan kolom U ditambah kolom W, maka hasilnya tidak terdefinisi di sini. Karena hal tersebut pada penjumlahan 20 matriks haruslah mempunyai ordo yang sama. Karena di sini U memiliki ordo 3 dan W memiliki ordo 4, maka mereka hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian dilanjut dengan ruang vektor R pangkat M kali N, di mana operasi penjumlahan perkalian skalar pada R pangkat M kali N mengikuti aturan-aturan ilmu hitung tertentu yang membentuk aksioma-aksioma yang digunakan. Di mana kita ambil contoh, misalkan V adalah himpunan dan X, Y adalah elemen yang ada di dalam V tersebut. Nah, himpunan V ini bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar dikatakan membentuk suatu ruang vektor jika aksioma ini terpenuhi. Di mana aksiomanya ini yang pertama X ditambah Y sama dengan Y ditambah X untuk setiap X dan Y di V. Lalu yang aksioma kedua di mana X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z untuk setiap X, Y, Z di V. Nah, kemudian yang ketiga terdapat elemen 0 di V sehingga X ditambah 0 sama dengan X untuk setiap X anggota dari V. Lalu kemudian ada untuk setiap X anggota dari V terdapat elemen min X di V sehingga X ditambah min X sama dengan 0. Lalu yang kelima ada alfa dari X tambah Y sama dengan alfa X ditambah alfa Y untuk setiap skalar alfa dan setiap X dan Y di V. Lalu berikutnya ada alfa ditambah beta X sama dengan alfa X ditambah beta X untuk setiap skalar alfa dan beta dan setiap X anggota daripada V. Lalu berikutnya ada alfa beta sama dengan X sama dengan alfa dikali BX beta X untuk setiap skala alfa dan beta dan setiap X anggota daripada V. Kemudian yang berikutnya ada X sama dengan X untuk setiap X anggota daripada V. Lalu berikutnya ada ruang vektor C, A, B. Apabila jumlah F ditambah G dari dua fungsi di C, A, B, maka F ditambah G, X sama dengan alfa dari Fx. Nah, jika F adalah fungsi di C, A, B dan alfa suatu bilangan real, maka alfa Fx sama dengan alfa Fx. Untuk menunjukkan bahwa aksioma pertama yaitu F ditambah G sama dengan G ditambah F, kita harus menunjukkan bahwa F ditambah G X sama dengan G ditambah F X untuk setiap X anggota daripada A, B. Berikutnya ada ruang vektor Pn. Di mana misalkan Pn adalah himpunan semua polinom dengan derajat lebih kecil daripada N. Maka definisi P ditambah X adalah alfa dari P oleh P ditambah Qx sama dengan Px ditambah Qx dan alfa Px sama dengan alfa Px. Untuk semua bilangan real X dengan mudah didapat diperlihatkan bahwa aksioma-aksioma A1 sampai A8 dipenuhi. Jadi Pn dengan penjumlahan dan perkalian skalar fungsi yang biasa merupakan suatu ruang vektor. Dilanjut dengan subspace atau ruang bagian, di mana jika S adalah subhimpunan tak kosong dari suatu ruang vektor V dan S memenuhi syarat, salah syaratnya ialah apabila alfa X anggota daripada S jika X anggota daripada S untuk sembarang skalar alfa dan X ditambah Y anggota daripada S jika X anggota daripada S dan Y anggota daripada S, maka
S disebut ruang bagian atau subspace dari V. Kita ambil contoh, misalkan S sama dengan X1, X2, X3 pangkat T, di mana X1 sama dengan X2. Maka S adalah ruang bagian daripada R3 karena alfa X sama dengan alfa A dan alfa B pangkat T anggota daripada S. Jika A, B pangkat T dan C, D pangkat T adalah sembarang elemen dari S, maka A, B pangkat T ditambah C, D pangkat T sama dengan A tambah C tambah C, B tambah D pangkat T elemen daripada S. Dilanjut dengan linear independence atau bebas linear, di mana vektor-vektor V1, V2 dan V seterusnya dalam ruang vektor V disebut bebas linear apabila C1 P1 ditambah C2 V2 dan Cn ditambah Vn sama dengan 0, mengakibatkan semua skalar-skalar C1 sampai C seterusnya harus sama dengan 0. Dimana di sini kita ambil contoh bahwa vektor-vektor dari kolom 11 dan kolom 12 adalah bebas linear karena jika C1 kolom 11 dan C2 kolom 12, maka C1 ditambah C2 sama dengan 0, C1 ditambah 2C2 sama dengan 0. Dan satu-satunya penyelesaian dari sistem ini adalah C1 sama dengan 0, kemudian C2 sama dengan 0. Kemudian ada basis dan dimensi, di mana jika V sembarang ruang vektor dan S sama dengan U1, U2 sampai U seterusnya merupakan himpunan berhingga dari vektor S, maka S adalah basis jika dua syarat terpenuhi, di mana S bisa membangun V dan S bebas linear. Kemudian ada definisi dimensi, di mana ruang vektor V akan disebut dimensi apabila terdapat himpunan berhingga dari vektor-vektor dalam Pi yang menentang ruang vektor tersebut. Kita ambil contoh dari UAS tipe kedua kemarin, di mana misalkan vektor daripada alfa yaitu -1, 3, 2 dan vektor daripada B 1, 1, -1. Di sini kita ambil SPL homogennya K vektor daripada A, K2 vektor daripada B sama dengan 0 vektor, di mana K1-nya kolom dari -1, 3, 2 ditambah K2-nya kolom dari 1, 1, -1 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka dihasilkan dari -1, 3, 2, 1, 1, -1 dan dikali dengan K1, K2 jadi sama dengan 0, 0, 0. Dimana kita ambil OBE-nya seperti berikut. Maka yang dihasilkan dari vektor A dan vektor B adalah bebas linear di R pangkat 3. Kemudian ada K1 dari K1 vektor dari A ditambah K2 vektor dari B sama dengan U vektor dari U. Dimana hasil dari perkalian tersebut, hasil dari penjumlahan tersebut menghasilkan vektor daripada A dan vektor daripada B yang membentuk R3. Kemudian selanjutnya ada change of basis, di mana mengubah suatu koordinat ini mengubah basis. Nah, mengubah satu sistem koordinat ke sistem koordinat lain dalam suatu vektor prinsipnya sama dengan mengubah dari satu basis ke basis yang lain. Contohnya bisa kita ambil dari buku referensi, di mana dengan cara penyelesaian harus menuliskan V1 dan V2 dan dinyatakan dalam elemen-elemen basis baru yaitu U1 dan U2, di mana V1 sama dengan S1 S11 U1 ditambah S21 U2 dengan V2 sama dengan S12 U1 ditambah S22 U2. Persamaan pertama dapat ditulis dengan kolom 5 2 ditambah 3 S11 ditambah S21 dengan 2 S11 ditambah S21. Penyelesaiannya bisa dilihat di pada gambar yang saya tampilkan. Kemudian berikutnya ada row space and column space,
Dimana jika A adalah matriks M kali N, maka ruang bagian dari N pangkat 1 kali N yang direntang oleh vektor-vektor baris A disebut ruang baris dari A. Ruang bagian dari R pangkat M yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Dimana kita ambil contoh, misalkan A sama dengan vektor dari 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, ruang baris dari A adalah himpunan ketiga tupel yang berbentuk alfa dari 1, 0, 0 ditambah beta 0, 1, 0 sama dengan alfa beta 0. Ruang kolom dari A adalah himpunan semua vektor yang berbentuk alfa 1, 0 ditambah beta 0, 1 ditambah theta 0, 0 sama dengan alfa beta. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya resmi dari diri saya sendiri. In uridu ilal islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum kharat ighfir warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa 'amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir umurana wa yassir umur abaina wa yassir umur ummahatina wa yassir umur man ahabbana man istada'ana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalluka al-ijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.